Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Rizky, Teknik Industri P2K1. Saya akan mereview 5 jurnal tentang PSKE. Baik, jurnal yang pertamanya yaitu dengan judul Analisis Postur Kerja dan Keluhan Muskuloskeletal pada Pekerja Batik Tulis di Sentra Batik, dengan penulis Budi Santoso dan Siti Amin. Tujuan yaitu untuk identifikasi postur kerja beresiko dan keluhan MSDS pada pengrajin batik tulis. Metode yang digunakan yaitu dengan observasi langsung, Questionnaire Nordic Body Map atau NBM, Rapid Entire Body Assessment atau REBA pada 15 pengrajin. Dengan temuan 80% pengrajin bekerja dengan postur beresiko sedang sampai dengan tinggi. Keluhan MSDS tertinggi pada punggung bawah, bahu, dan leher. Jurnal kedua yaitu dengan judul Perancangan Stasiun Kerja pada Praktikum Perancangan Teknik Industri 3 dengan konsep Learning Factory untuk menerapkan OB, dengan penulis Laurentius Damas Sulistia Adi Prabowo dan Lobes Herdiman. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk merancang ulang stasiun kerja pengemasan berdasarkan data antropometri untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Metode yang digunakan yaitu mengukur data antropometri 10 pekerja, desain ulang meja dan peralatan, dan evaluasi kenyamanan. Temuan itu ada di stasiun kerja awal tidak sesuai, rancangan baru meningkatkan kenyamanan dan mengurangi waktu siklus pengemasan. Jurnal yang ketiga dengan judul Hubungan Antara Dimensi Kursi dan Meja Belajar dengan Postur Duduk Siswa SMP Negeri 1, dengan penulis Joko Susilo dan Ratna Wulandari. Tujuan menganalisis kesesuaian dimensi fasilitas belajar kursi dan meja dengan data antropometri siswa dan mengkaji hubungannya dengan postur duduk siswa di SMA Negeri 1. Metode mengukur data antropometri kunci, tinggi popliteal, panjang popliteal sampai dengan bokong, tinggi siku sampai dengan duduk, dari sampel 100 siswa. Dimensi kursi dan meja yang ada diukur, kesesuaian dianalisis dengan membandingkan data antropometri dan dimensi furniture. Postur duduk diamati secara visual. Temuan ditemukan ketidaksesuaian antara dimensi mayoritas kursi dan meja dengan data antropometri siswa. Misalnya, kursi terlalu tinggi atau meja terlalu rendah. Ketidaksesuaian ini berkorelasi dengan banyaknya siswa yang menunjukkan postur duduk tidak ideal, yaitu postur duduk yang membungkuk serta kaki yang menggantung. Jurnal keempat yaitu Ergonomic Risk Assessment in Manual Material Handling Task Using Wearable Sensors, a Systematic Review, dengan penulis John Smith dan Maria Garcia. Tujuan melakukan tinjauan sistematis terhadap penggunaan sensor wearable atau yang dapat dipakai untuk menilai risiko ergonomi pada tugas-tugas manual material handling atau MMH. Metode yang digunakan yaitu pencarian literatur sistematis pada database ilmiah seperti Scopus, PubMed, atau Web of Science untuk artikel yang relevan. Kriteria inklusi difokuskan pada studi yang menggunakan sensor wearable. Temuan yaitu sensor wearable menunjukkan potensi besar untuk penilaian risiko ergonomi secara objektif dan kontinu di tempat kerja. Sensor ini dapat mengukur sudut sendi, percepatan, dan aktivitas otot secara real time, memberikan data yang lebih detail dibandingkan metode observasi tradisional yaitu rula atau rebah. Dan jurnal yang kelima dengan judul The Impact of Office Workstation Design and Adjustability on Musculoskeletal Discomfort, a Multi-Site Study, dengan penulis Chen Wei dan Emily White. Tujuan menyelidiki pengaruh desain stasiun kerja kantor atau termasuk tingkat adjustability atau kemampuan penyesuaian kursi meja dan monitor terhadap tingkat kenyamanan
pada pekerja kantor di berbagai lokasi. Metode yang digunakan yaitu study cross-sectional, dilakukan di beberapa perusahaan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup demografi, jam kerja, tingkat adjustability, stasiun kerja yang dirasakan, dan tingkat ketidaknyamanan atau MSD. Temuan: pekerja yang melaporkan memiliki stasiun kerja dengan tingkat adjustability yang lebih tinggi, misalnya kursi dengan penyangga pinggang yang dapat disesuaikan, monitor yang tinggi dapat diubah. Secara signifikan melaporkan tingkat ketidaknyamanan MSD yang lebih rendah, terutama pada area leher, bahu, dan punggung bawah. Durasi kerja dan kurangnya jeda juga berkontribusi terhadap MSD. Sekian review jurnal yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.